Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Purwanto, mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika. Saya berasal dari kelas 1T1 dengan NIM 9320210008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari video 12.A yang berjudul Persiapan Karir di Dunia Kerja dalam Bidang Engineering untuk Persaingan Global. Akademi atau perguruan tinggi dengan industri adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Semua peningkatan basic, keterampilan, pengetahuan, teori ataupun pembelajaran semuanya dilaksanakan atau diawali di perguruan tinggi atau akademi ini. Selanjutnya, di dunia industri, kita mempraktekkan apa saja yang sudah kita pelajari atau kita peroleh di akademi atau perguruan tinggi tersebut. Industri dengan akademi atau perguruan tinggi harus saling bekerja sama, saling mendukung, dan juga saling menguntungkan. Di industri, hal yang menjadi masalah adalah saat melakukan riset, pengembangan ilmu, ataupun pengembangan produk. Mereka akan terkendala oleh waktu, karena rutinitas kerja atau proyek kerja mereka memiliki batas waktu yang cukup ketat, sehingga riset dan pengembangan ilmu sering diserahkan kepada akademi atau perguruan tinggi. Hal tersebut menguntungkan akademi atau perguruan tinggi tersebut karena sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya akan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya setelah melakukan riset-riset tersebut. Berbicara tentang persiapan karir di dunia industri dalam bidang engineering, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang engineering. Apa itu engineering? Engineering atau disebut juga dengan teknik atau rekayasa adalah pengembangan ilmu dan teknologi guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dapat menguntungkan manusia dan juga peradaban. Selanjutnya, apa itu engineer atau insinyur? Engineer atau insinyur adalah seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu memanfaatkan atau menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri engineer. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang penting dan bermanfaat. Yang kedua, menuntut kehati-hatian dan pertimbangan tidak tergantung pada standarisasi. Yang ketiga, melibatkan pada setiap kegiatan membutuhkan intelektualitas tinggi dan membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang biasanya tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Yang keempat, memiliki kesadaran kelompok untuk mempromosikan pengetahuan dan tujuan-tujuan profesional dan untuk memberikan pelayanan sosial. Yang kelima, memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang diformulasikan dengan baik. Yang harus dimiliki oleh seorang engineer adalah yang pertama tentunya minat. Tanpa sebuah minat, seseorang akan sangat susah untuk menjadi seorang engineer. Kedua, kemampuan. Dan yang ketiga adalah ketekunan. Tanpa sebuah ketekunan, maka kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan yang dimilikinya akan sangat susah untuk diasah dan dikelola untuk menjadi seorang engineer yang sangat baik. Selanjutnya, seorang engineer harus memiliki etika atau ethics. A ada excellent atau keunggulan, T ada trustworthy atau terpercaya, H honest atau kejujuran, I ada integrity atau integritas, C caring atau peduli, S ada selflessness atau tidak egois. Ada 3 skill utama yang harus dikembangkan oleh seorang engineer. Yang pertama adalah leadership. Seorang engineer harus memiliki sifat kepemimpinan atau yang disebut dengan leadership. Yang kedua, problem solving atau menyelesaikan permasalahan tertentu dengan berpikir secara bijak. Langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah decision making atau mengambil keputusan. Di mana di langkah sebelumnya kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka di langkah ini kita mencoba untuk mengambil keputusan agar masalah sebelumnya dapat teratasi atau diselesaikan. Kegiatan engineering. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat contoh kegiatan engineering di PT Industri Kereta Api atau PT Inka Persero. Yang pertama, engineering design, melakukan perancangan sebuah kereta api. Yang kedua, production engineering. Setelah membuat desain, maka langkah selanjutnya adalah mengaplikasikannya atau memproduksi kereta api tersebut. Yang ketiga,
quality and testing. Setelah dirancang, maka kereta api tersebut akan dicek dan diuji apakah kekuatannya sesuai dengan kekuatan yang diinginkan oleh seorang engineer tersebut. Peran engineer untuk bangsa Indonesia. Setidaknya seorang engineer akan menjadi 3 pilar pembangunan nasional. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk merespon masalah pembangunan. Dan yang ketiga, sebagai peningkatan daya saing nasional. Sekian presentasi materi rangkuman saya tentang persiapan karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global. Jika ada kesalahan atau ketidaksempurnaan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.